Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Abdul Firdausnuzula bersama Rizky PJ Fatoni akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami yaitu Design of a Vehicle Sound Classification System based on Adaptive Filtering and Multi-Parameter Spectral Feature Extraction. Jadi apa yang sudah kita buat di sini adalah ya pertama instalasi library-nya dan segala macam. Kemudian kita masuk ke proses pertama adalah menginputkan audio raw-nya, melakukan pre-processing, resampling ke 22 Hz. Kemudian kami di sini juga melakukan adaptive filtering, yaitu kami menggunakan filter FIR dengan cut-off yang berbeda-beda di tiap kelasnya, di bus beda, di pesawat beda. Itu contohnya kalau semisal di bus kita ada 40 sampai 8.000 Hz. Kemudian di motor ada 120 sampai 10.000 Hz dan kemudian seterusnya. Nah, ini gunanya untuk memastikan bahwa noise angin kendaraan seperti itu ya contohnya itu bisa dihilangkan. Kemudian kita juga melakukan MFCC, spektral, centroid dan ZCR. Lalu kita mengklasifikasinya di masing-masing kendaraan. Kemudian untuk proses berikutnya, silahkan PG. Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya untuk sampai filter digitalnya ya. Tadi kita menggunakan bandpass dengan settingan seperti ini, yang tadi juga sudah dijelaskan, dan kita juga menggunakan FFT. Nah, setelah itu kan sinyalnya itu sudah bersih. Setelah sinyal bersih itu kita lakukan ekstraksi feature, yang tadi juga sudah disinggung Firdaus, yaitu kita menggunakan FCC, Synthroid, roll-off, sama UCR. Jadi nanti MFCC-nya itu digunakan untuk timbrenya ya. Kami menambahkan parameter fisiknya. Terutama kita menghitungin MFCC-nya itu sebanyak 13 kan. Nah, di situ sedangkan untuk Synthroid-nya yang ini kita itu menggunakan Synthroid ini untuk bedain pitch-nya, pitch dominannya. Sedangkan untuk YCR-nya yaitu kita gunain ini untuk bedain kekasaran suaranya dari tiap mesin atau tiap suara kendaraannya itu. Nah, sedangkan untuk yang roll off-nya kita juga gunakan untuk memperkuat seluruh extraction feature ini. Nah, next di tahap ini untuk semua visualisasinya dari extraction feature-nya, yang mana ini juga ada hasilnya. Berikut juga untuk spektrogramnya. Di sini ada visualisasi tadi untuk tiap extraction feature dari MFCC sampai yang terakhir ICR. Nah, ini ada average-nya, yang mana nanti semuanya itu juga akan dihitung rata-ratanya untuk keseluruhan dataset. Karena tadi yang awal ini kan untuk dari samplingnya aja. Nah, untuk keseluruhan dataset kita di sini tuh menggunakan seluruh dataset jadi diluat semuanya sampai bahkan 12 menit. Nah, di sini untuk rata-rata keseluruhan dari semua label kita, dari airplane sampai busnya dengan semua rata-rata penggunaan MFCC 1 sampai MFCC 13 dan juga ketiga extraction feature yang lainnya yaitu YGR, roll-off dan juga Centroid. Ini untuk hasil visualisasi tiap rata-rata per labelnya dari rata-rata MFCC 1 sampai 13 dan 3 extraction feature lainnya. Nah, setelah itu baru semuanya itu kita klasifikasi. Nah, semua rata-rata yang ada yang sudah terlihat di sini tadi itu semuanya kita lakuin standar scaling dulu ya. Kita normalisasi datanya di sini dan kita split datanya kayak biasa menggunakan 80% trend dan 20% split. Nah, di sini untuk hasil modelingnya menggunakan random forest classifier. Jadi untuk akurasinya lumayan besar ya, sekitar 98,52. Sedangkan untuk confusion matrixnya terlihat di sini semuanya itu confidence-nya tinggi di airplane, di motorcycle, di bicycle, mungkin yang agak ada miss-nya ada di truk sama bus. Nah, karena memang truk sama bus mungkin di angka modelnya itu punya apa ya? Punya suara mesin yang mirip kan. Nah, ini untuk klasifikasi file barunya. Jadi kita gunain seluruh semua PSD-nya tadi yaitu untuk klasifikasi ini. Jadi nanti ketika kita inputin suatu file baru dari luar dataset, itu akan diprediksi dia itu masuk kelas yang mana sih klasifikasi dari label kendaraan apa. Misal di sini saya punya data airplane yang misal saya upload, dia akan terklasifikasi sebagai
Oke, sedang loading. Dan nah, dia akan terklasifikasi benar sesuai datanya, yaitu airplane dengan confidence levelnya itu 87%. Di sini juga akan menampilkan untuk visualisasi visualisasi waveformnya. Terus di sini kami juga nggak sekedar bikin program ini berhenti di sini, jadi kami juga membuat dashboardnya untuk biar bisa digunakan secara real time kayak gitu. Jadi sebenarnya sama saja untuk fungsi dashboard ini sama kayak yang klasifikasi file baru ini tadi, tapi di sini kita buat interaktif dan bisa digunakan oleh berbagai user itu, karena ini juga sudah kami deploy. Misal kayak tadi ini kita coba pakai file yang lain deh, coba yang motorcycle ini, back motorcycle. Terus kita upload, kita tunggu dia akan loading, dia akan memuat memuat data yang kita upload. Kayak di sini kita bisa play dari datanya. Oke, terdengarkan suara motor dan akan ditampilkan juga untuk visualisasi dari data kotornya, dari hasil uploadan ini yaitu waveformnya dan juga untuk spektrogramnya. Oh, ternyata dari data itu punya frekuensi sekian sampai sekian. Nah, dia terprediksi benar juga sekali lagi sebagai motorcycle dengan confidence score-nya itu 91%. Di sini kita juga akan menampilkan untuk perbedaan distribusi di tiap labelnya karena dia kan 91%, sedangkan yang 9%-nya itu kemana? Oh, ternyata 3% dia diprediksi helikopter, sama 6% itu sebagai airplane gitu. Dan sebenarnya di sini di dashboard kami itu juga gunain real juga yang mikrofon, tapi untuk yang hasil deploy kita itu ternyata belum bisa ya. Tapi untuk nanti yang kita tampilkan di localhost itu bisa untuk merekam. Nah, di sini juga ada detailing tentang proyek kita. Jadi, misal kita mau coba lagi deh, ini untuk data yang lain, karena emang prediksi kita itu nggak sepenuhnya benar juga. Misal kita ada data, misal yang ini, big plan. Nah, dia kan ini tadi pesawat, dia akan Nah, ini ada mungkin misprediction. Dia akan terklasifikasi sebagai motorcycle, tapi dengan confidence score-nya itu memang cukup rendah, karena dia modelnya juga cukup bingung. Ini ternyata suara apa kayak gitu. Ternyata memang uh, suara dari data yang kita inputkan itu juga berpengaruh kayak gitu. Oke, mungkin untuk presentasi dari kami cukup sekian. Ini ada keseluruhan project dari PSD kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.